Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Menjadi Atasan yang Benar. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Menjadi Atasan yang Benar. Ya. Nah, dalam bekerja itu kan pasti selalu ada atasan, kecuali kalau udah jadi CEO, Det. Nah, di sini kriteria atasan yang benar itu seperti apa sih, Det? Apakah atasan yang benar itu tidak pernah salah? Karena ada stigma atasan itu tidak pernah salah, Det. Stigma itu kan datang dari karyawan yang hopeless menghadapi atasan. Dan atasannya, kebetulan atasannya kalau bicara suka lupa dan suka berubah. Jadi makanya keluar stigma atasan mah nggak pernah salah. Itu malah sebenarnya ada lelucon di dalam perusahaan itu peraturannya cuma dua gitu. Yang satu, atasan tidak pernah salah. Yang kedua, kalau atasan salah, lihat peraturan pertama. Gitu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup kita itu harus didasarkan firman. Iya. Yang namanya atasan kan karyawan juga. Jadi dimanapun kita berada, baik sebagai karyawan, baik sebagai mahasiswa atau pelajar, tujuan kita yang utama ya, kita merepresentasikan Tuhan. Iya. Jadi dimanapun kita berada, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Ya. Jadi kalau kita merepresentasikan Tuhan, maka segala kesalahan apakah ada? Mungkin ada, tetapi kalau karyawan yang benar, termasuk atasan, kalau salah, dia bisa mengakui bahwa itu memang salah. Iya. Ya, itu salah, jadi bisa dilakukan lagi untuk yang benarnya itu seperti apa. Ya, nah memang yang repot terkadang ada atasan-atasan yang kayaknya nggak merasa salah. Ya dia udah melakukan buat dia benar aja gitu. Nah, kalau kita yang menjadi atasan, kita tahu waktu kita menjadi bawahan dan punya atasan yang seperti itu, kita nggak nyaman kan, kita nggak secure gitu. Iya. Kalau kita nggak secure, artinya ketika kita menjadi atasan, kita jangan melakukan hal itu. Ya, jadilah atasan yang benar. Yes. Atasan yang benar itu dasarnya adalah firman. Iya. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan begini, dan kamu tuan-tuan. Artinya atasan itu kan tuan dari bawahannya, dari staf-stafnya. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Jadi gini, atasan harus mengerti kita punya Tuhan yang sama. Iya. Yes. Tuhan yang ada di sorga. Artinya pandangannya, sudut pandangnya ini dari sorga. Bukan dari sudut pandang atasan ataupun sudut pandang bawahan. Tapi sudut pandangnya dari sorga. Iya. Dan jelas dikatakan bahwa Tuhan kita tidak memandang muka. Jadi Tuhan tidak pernah melihat karena kita atasan kita dibela. Karena kita bawahan jadi korban kita yang dibela. Enggak. Dasar Tuhan kembali kepada firman. Iya. Siapa yang melakukan kebenaran, siapa yang merepresentasikan Kristus, itulah yang dibela oleh Tuhan. Yes. Jadi atasan itu dikatakan jauhkanlah ancaman kepada mereka, kepada bawahan. Ya, karena seringkali ada atasan yang suka berkata dikit-dikit kalau salah pecat. Itu sudah berupa ancaman. Tidak boleh gitu, tidak boleh mengancam. Atau kalau misalnya kalau tidak bisa kerja nanti diturunin levelnya, itu ancaman. Jadi atasan yang benar tidak akan mengancam. Iya. Ya, dia tuh berusaha membuat semuanya itu berjalan dengan baik. Karena atasan itu harus ingat siapapun atasan
ya pasti di atasnya ada atasan lagi. Termasuk CEO. CEO itu bukan yang paling atas. Karena CEO itu bertanggung jawab kepada pemilik, kepada owner. Iya. Jadi ada atasannya lagi. Nah, kalau kita tahu di dalam perusahaan semuanya adalah karyawan, ya berlakulah yang benar. Yes. Bukannya kita jadi lemah, jadi atasan yang lemah kalau ada bawahan yang salah kita biarkan. Tidak begitu. Tetapi kita melakukan yang benar. Iya. Kita tidak mengancam dan kita tidak menekan gitu. Tetapi kita lebih berfungsi sebagai bapak. Ya. Yes. Jadi kita mau mengayomi, mau mengajar. Jadi kalau di bawah tidak bisa, kita punya hati untuk mengajar. Karena mungkin atasan sebelum jadi atasan, mungkin dulunya kan jadi bawahan. Walaupun ada orang-orang yang langsung jadi atasan, tidak menjadi bawahan terlebih dahulu. Tetapi kalau atasan yang berasal dari bawahan, harusnya bisa lebih mengerti bagaimana menghadapi atasan yang tidak mengerti bawahan. Iya. Jadi harusnya atasan bisa lebih mengerti. Jangan melakukan yang dulu, atasan, misalnya kita yang jadi atasan, ya kita jadi atasan. Nah, jangan kita melakukan apa yang atasan kita dulu ya lakukan kepada kita dan kita merasa itu tidak nyaman. Jangan balas dendam ya, Dan. Jangan balas dendam ke bawah. Iya, iya. Ya. Karena orang ada dua tipe, suka berpikir dulu saya diperlakukan seperti ini. Sekarang saya perlakukan juga ke bawah seperti ini. Nah, kalau itu tidak nyaman, jangan lakukan. Iya. Nah, ada tipe yang lain berpikir, dulu saya diperlakukan seperti ini, saya tidak enak. Jadi saya tidak akan melakukannya ke bawah. Nah, harusnya kita jadi tipe yang seperti ini. Iya. Ya, jadi kita kalau ke bawah itu, kita biarkan yang di bawah kita itu bekerja dengan nyaman dan aman. Yes. Ya, jadi bawahan kita tidak berpikir, waduh, nih kalau salah ini bisa diturunkan levelnya, bisa dipecat, ya. Jadi mereka bekerja dengan ketakutan dan kita tahu kalau bawahan kita, seseorang lah, kalau bekerja di dalam ketakutan, maka hasilnya kemungkinan besar bisa salah. Iya. Karena ada tekanan. Dan kalau orang yang tidak nyaman bekerja, ada tekanan, maka dia akan bekerja lebih panik begitu. Kalau panik biasanya jadi ada masalah sedikit, nggak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Iya. Ya, jadi itu sebabnya sebagai atasan kita harus membuat bawahan kita, staff kita ini menjadi orang-orang yang nyaman dan aman. Iya. Ingat, mereka pun manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Ya, Tuhannya Tuhan yang di sorga, ya, yang melihat kita. Dasar kita bukan kita lihat secara subjektif, tetapi kita melihat dari sudut pandang Tuhan, ini harus bagaimana. Ya, jadi segala sesuatunya kita kembalikan lagi kepada kebenaran, ya, bukan menurut apa yang kita mau gitu. Kalau kita suka sama bawahan, oh ini bawahan salah juga nggak apa-apa. Tapi giliran ada yang kita tidak suka, waduh dia benar pun kita persalahkan gitu. Selalu ada salah. Nah, itu tidak baik. Iya. Itu terlalu subjektif. Karena itu terlalu manusiawi. Ya, sifat manusiawi selalu dia melihat orang, ada yang dia suka, ada yang tidak disukai. Tetapi kita harus bekerja, kita harus belajar bekerja secara ilahi, jangan manusiawi, sehingga apapun yang dilakukan oleh bawahan kita, kita memperlakukannya sama. Ya,
kalau kita perlakukan sama, artinya apa? Yang salah kita akan bilang salah, yang benar kita akan bilang benar. Ya. Dan kalau harus naik level, ya kita akan naikin bawahan yang tepat, yang harus naik, kita akan perjuangkan untuk naik level. Iya. Ya. Dan kalau yang kurang bisa, ya kita tidak naikin levelnya. Kenapa? Karena kalau yang kerjanya kurang bisa, dinaikkan level, artinya tanggung jawabnya lebih. Nah, kalau tanggung jawab yang sekarang aja tidak bisa dia lakukan, apalagi tanggung jawab yang lebih lagi nanti. Jadi dasar kita pokoknya dari Tuhan itu bagaimana. Standar firman-Nya apa, itu yang kita lakukan. Yes. Tapi di sini nih, Dad, kalau misalnya ada bawahan yang salah, sebagai atasan yang benar, bagaimana cara kita memperlakukannya? Nah, kalau ada bawahan yang salah, seperti yang tadi saya katakan, kita harus berfungsi sebagai bapak. Iya. Nah, sebagai bapak itu seperti apa di Efesus pasal 6 ayat yang keempat, di sini dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi maksudnya apa? Kalau ada yang salah, itu artinya perlu diajar dan diberi nasihat. Ya. Jadi perlu dipanggil. Kita jangan cepat-cepat judge sesuatu yang kita itu belum tahu pasti. Karena terkadang kita bukan melihatnya sendiri, tetapi kita mendengar. Ada kabar burung, ini bawahan seperti ini. Ada kabar burung atau ada sesama staf, salah satunya dari mereka, bicara kepada kita, yang ini kerjanya nggak benar, ini gini-gini. Nah, kita panggil. Iya. Kita panggil, diajarin. Kalau memang dia yang dia lakukan tidak benar, kita ajarin yang benarnya itu seperti apa, lalu kita berikan nasihat. Ingat, jangan membangkitkan amarah anak-anak kita. Maksudnya apa? Jangan perlakukan ketidakadilan. Jangan perlakukan ketidakbenaran. Itu membangkitkan amarah. Tetapi semua orang, kalau dia salah, ditegur, harusnya dia bisa terima. Kalau misalnya dia salah, ditegur, tidak bisa terima, artinya kita bukan membangkitkan amarah anak-anak kita, bukan membangkitkan amarah bawahan kita, tetapi memang ini orang yang sifatnya tidak baik. Jadi harus kita panggil, kita beri nasihat, lalu kalau ada pekerjaan yang dia tidak bisa lakukan, kita lakukan. Jadi alangkah baiknya kalau seorang atasan mengerti pekerjaan dari bawahan. Pekerjaannya seperti apa, sehingga kalau di bawah ada masalah, menghadapi masalah, itu tahu jalan keluarnya. Jangan biarkan kalau bawahan, ya seorang staf menghadapi masalah, lalu atasan tinggal bilang, kamu selesaikan dong. Kan itu pekerjaan kamu selesaikan dong. Alangkah lebih baik atasan beri nasihat, beri saran, ya, beritahu bagaimana solusinya, dan yang melakukan adalah bawahannya sendiri, stafnya sendiri, bukan dia. Jadi nanti bawahannya, stafnya ketika menemui kesulitan atau menemui masalah yang sama, dia sudah tahu jalan keluarnya. Jadi seorang atasan harus punya hati yang besar. Kalau bawahan salah, artinya apa? Mungkin nggak atasan mengajarnya salah? Karena kan setiap orang yang menjadi karyawan baru, sepintar apapun dia kan harus diajar dulu. Harus diberitahu dulu kerjaannya apa. Yang atasan mau apa. Iya kan, pasti. Ya, mau yang di waktu sekolah atau waktu kuliah, ini pinter banget. Ya, semua ujian nilainya A. Wah, ya. Tapi kalau sudah di pekerjaan,
ini kan langsung praktek, bukan teori. Iya. Jadi ada hal-hal yang berbeda dari apa yang dipelajari di kampus. Nah, ketika ada di perusahaan, artinya dia harus belajar. Yes. Ya, sepintar apapun, ini dia harus belajar. Nah, harus tahu seperti itu. Jadi atasan bisa melihat, ya, yang namanya orang belajar selalu ada yang salah dikit-dikit. Ya, selama salahnya nggak fatal, ya terus ajarin sampai dia bisa. Nah, atasan yang benar itu tidak akan merasa terganggu kalau bawahannya itu naik level. Iya. Tidak merasa terancam posisinya kalau bawahannya naik level. Justru atasan yang benar, kalau yang bawahannya bisa naik, itu harusnya bangga. Iya. Artinya di bawah dia bisa membuat semua bawahannya itu bisa bekerja. Bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kalau semuanya naik, dan kalau sampai selevel, ya kita berbesar hati saja. Artinya kita berhasil membawa mereka naik ke level yang baru. Iya. Nah, kalau seperti itu, atasannya tidak rasa iri, bawahannya juga bersuka cita. Dan bawahan yang seperti ini pasti tetap akan respect kepada atasannya. Walaupun di satu saat mereka jadi selevel, pasti tetap respect, tetap hormat, tetap menghargai. Kenapa? Karena bawahan merasa, saya bisa seperti ini karena saya punya atasan yang seperti ini. Dan bisa bayangkan, kalau seorang atasan yang benar membuat di satu kantor suasananya begitu luar biasa. Semua stafnya, semua bawahannya menjadi orang benar, sama seperti dirinya. Jadi itu seperti dirinya itu dimultiplikasi. Iya. Mereka semua bekerja dengan benar, punya tanggung jawab yang besar, dan mereka semua naik. Ketika mereka naik dan satu saat mereka semua menjadi kepala bersama-sama dengan atasannya. Yes. Di kantor itu pasti ada berkat yang luar biasa. Amin. Kantor itu, perusahaan itu pasti akan naik, pasti Iya. akan ekspansi luar biasa, Yes. berkembang dengan luar biasa. Kenapa? Dasarnya firman. Iya. Kalau begitu ada dasar firman, firman yang berkuasa itu akan bekerja. Sehingga ketika ada kesulitan, tiba-tiba secara ilahi Tuhan memberikan solusinya. Ya, begitu menghadapi baik supplier, baik customer, ya baik klien, ya itu kita bisa menghadapinya secara ilahi. Tuhan memberikan jalan-jalannya Yes. yang mungkin tidak terpikir oleh orang lain, tapi di perusahaan kita itu terpikir. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Iya. Kalau ada Tuhan di situ, di satu perusahaan, suasana surga ada di situ. Pekerjaan yang sulit sekalipun akan dengan mudah diselesaikan. Yes. Ya, karena ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi bisa bayangkan kalau atasan sudah biasa seperti ini, melakukan hal-hal yang benar, ketika dia mulai berusaha sendiri, mulai berbisnis sendiri, dia tidak akan kesulitan untuk mengajar orang-orang baru, untuk mengajar karyawan-karyawannya. Jadi ini sangat berharga untuk atasan. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan benar, benefitnya itu nanti yang terima adalah kita sendiri. Ya, orang lain mungkin terima, tetapi yang paling besar menerima benefitnya adalah kita sendiri. Yes. Ya. Iya. Iya. Nah, di sini perlu nggak sih, Dat, dalam hal ini seorang atasan itu mengetahui juga permasalahan dari bawahannya yang mungkin 3-4 tingkat di bawahnya, Dat? Masalahnya sebenarnya bukan perlu atau tidak perlu, tapi masalahnya berguna atau tidak berguna, bermanfaat tidak. Kalau dia langsung turun ke bawah, karena begini, misal seorang staff punya atasan, atasannya itu section head, Iya. ya, atau supervisor. Di atas supervisor ada manager, di atas manager ada GM, general manager. Lalu sang GM, general manager bisa langsung ke bawah, gitu.
Nah, itu bermanfaat nggak? Berguna nggak? Sekali-sekali mungkin boleh. Jadi bisa langsung tahu pekerjaan staf itu seperti apa. Tetapi kita harus ingat, di bawah GM ada manajer. Iya. Nah, GM harus percaya kepada manajer. Kalau GM tidak percaya kepada manajer, wah repot. Ya. Tapi manajer harus menjadi orang yang bisa dipercaya juga. Iya, iya. Lalu manajer kepada supervisor sama. Manajer harus percaya kepada supervisor, supervisor harus bisa dipercaya. Ya. Nah, supervisor kepada staff seperti itu juga. Jadi ini kalau jenjangnya berlaku dengan benar, ini akan sangat-sangat luar biasa. Iya. Apakah GM bisa langsung ke bawah? Perlu nggak langsung ke bawah? Ya sekali lagi, masalahnya bukan lihat perlu atau tidaknya. Masalahnya ini berguna apa enggak? Manfaatnya apa kalau seorang general manager langsung ke staff? Iya, Ya, iya. kecuali kalau memang dia mau melihat sendiri staffnya itu seperti apa. Oke, ya itu penting. Jangan general manager tidak tahu apa-apa sama sekali. Staff ini siapa ya? Oh, pekerjaannya gimana ya? Jadi apa-apa mesti tanya manajer. Boleh tanya manajer, tapi mesti cross check juga. Benar nggak orangnya seperti ini? Iya, Ya. iya. Tapi jangan pernah memberikan perintah langsung kepada staff. Kenapa? Nanti manajer sudah membuat perencanaan, staff ini melakukan apa, tiba-tiba ada tugas yang baru dari general manager, dari GM. Dan manajernya tidak tahu, supervisornya tidak tahu. Lalu akhirnya yang terjadi apa? Di tingkat bawah ini terjadi kekacauan, ya. Ada iri hati, ada ya berbagai macam pikiran negatif bisa ada di situ. Ya, supervisornya mungkin kesal juga. Kenapa GM langsung ke staff? Kenapa nggak beritahu supervisor? Karena supervisor itu yang langsung melihat bagaimana pekerjaan staff. Sehingga staff kalau pekerjaannya ini baik atau tidak, orangnya baik atau tidak, kan supervisor lebih tahu. Iya. Ya, jadi kalau dilangkahi seperti ini, artinya GM itu bukan berfungsi sebagai GM, tapi berfungsi sebagai supervisor yang langsung memberikan tugas. Tetapi GM yang benar itu seharusnya dia bisa melihat, dan kalau ada tugas, dia bisa beritahu kepada manajer, saya perlu ini, ada nggak staf yang bisa melakukan tugas ini, supaya apa? Supaya jangan sampai ada, misalnya ada 5 staf, jangan sampai satu orang staf punya pekerjaan yang lebih banyak, sehingga lebih berat, sedangkan staf yang lain itu pekerjaannya biasa saja. Tapi karena GM-nya percaya kepada satu staf, diberi pekerjaan lagi. Tidak baik di kalangan stafnya. Iya. Nanti jadi terjadi iri hati. Ya, nanti disangka staf yang ini yang terima tadinya tidak tahu apa-apa tapi diberikan pekerjaan, jadi seperti dimusuhi. Nah, ini yang membuat suasana di kantor atau di perusahaan itu tidak enak, tidak nyaman. Nah, jadi atasan yang benar itu mau menghadirkan hadirat Tuhan. Iya. Jadi di dalam sebuah perusahaan biar ada suasana sorga. Kalau ada suasana sorga, semuanya saling menopang, semuanya akan naik. Yes, yes. Sekarang kalau kita pikir gini, stafnya baik, karena supervisornya sudah baik, manajernya sudah baik, karena apa? Karena GM-nya baik. Ketika stafnya baik, pekerjaannya semua diselesaikan, bertanggung jawab. Karena dilihat seperti itu, manajemen melihat bahwa ini staf baik, mau dinaikkan levelnya. Dinaikkan levelnya menjadi supervisor. Ketika dia jadi supervisor, supervisor dilihat, oh supervisornya juga baik nih, mau dinaikkan levelnya jadi manajer. Nah, jadi manajernya ada 2, manajer dilihat lagi, ini bagus ini, dinaikin jadi GM, GM-nya bisa naik lagi. Jadi kenaikan levelnya itu bisa sama-sama. Iya. Kalau di situ terjadi suasana sorga yang luar biasa. Yes, Memang yes. banyak orang berpikir, itu mah
terlalu sempurna. Tetapi yang harus kita ketahui, kalau memang kita menghadirkan hadirat Tuhan, kita menghadirkan suasana sorga, di sorga memang ada kesempurnaan. Iya. Jadi kalau dibilang itu terlalu sempurna, iya, kalau kita menghadirkan Tuhan, kita menghadirkan sorga, pasti ada kesempurnaan. Yes. Jadi kembali lagi kepada atasan, lihat kalau mau langsung ke bawah, bukan masalah perlu atau tidak, manfaatnya apa, gunanya apa, ya. Jadi jangan apa-apa istilahnya potong kompas. Sama seperti kalau manajer, kalau ada apa-apa dia langsung ke vice president, ya, tidak melalui GM, kan GM juga marah. Iya. Kok merasa dilangkahi langsung ke atasnya, ya. Jadi kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, ayo kita lakukan yang benar. Yes, Kita perlakukan semua orang dengan benar. Iya. Nah, selanjutnya nih, Dad. Kalau misalnya di perusahaan itu, ini mungkin lingkungannya nggak benar nih, Dad. Bagaimana caranya menjaga iman atau keyakinan untuk tetap menjadi atasan yang benar, walaupun di sini lingkungan kerja itu nggak sesuai dengan prinsip kebenaran? Ya kita berdoa. Karena kan firman Tuhan katakan kita itu harus menjadi garam dan terang dunia. Iya. Justru itu waktunya kita menjadi terang. Jadi gini, semakin gelap suatu tempat, terang akan semakin bercahaya. Ya, kalau tidak terlalu gelap, terangnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau tempatnya gelap, terangnya akan kelihatan jelas sekali. Jadi jangan takut kalau ada di antara orang-orang yang tidak benar, apalagi atasan yang tidak benar. Jangan takut, berfungsi saja sebagai garam dan terang dunia. Iya. Karena firman Tuhan juga berkata, kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kita harus punya hati, ya, yang seperti tulus seperti merpati. Tapi bukan hanya tulus, kita juga harus cerdik seperti ular. Iya. Ya, kecerdikan harus diimbangi dengan ketulusan. Kecerdikan tanpa ketulusan namanya licik. Ya, sedangkan ketulusan tanpa kecerdikan namanya bodoh. Iya. Nah, kita tidak mau yang seperti itu. Kita mau kita cerdik dan kita tulus. Yes. Karena bisa bayangkan orang yang tulus itu seringkali dimanfaatkan. Makanya kita perlu tulus tapi juga cerdik. Sehingga kita tahu kalau atasan ini tidak benar, kita harus seperti apa. Ya, jadi kita doakan supaya atasannya berubah karena melihat kita. Tapi ini yang harus kita lihat juga. Kalau atasan yang sedikit arogan, itu biasanya orangnya royal. Itu gampang menaikkan level kita, menaikkan gaji kita, itu gampang. Karena orangnya semau-maunya kan. Iya, gitu. iya. Jadi itu gampang. Asal kita bekerjanya benar. Ya, kalau kita bekerjanya benar, dia suka, itu malah jadi keuntungan untuk kita. Jadi jangan memandang segala sesuatu itu yang buruknya, yang negatifnya. Tetapi kalau memang di situ sudah atasannya tidak sesuai dengan kebenaran, arogan, pelit juga. Nah, kita berdoa, coba tanya Tuhan. Ya, kalau sudah tanya Tuhan, kalau sudah dapat jelas kita harus pindah, ya kita pindah. Tetapi kalau kita mau pindah, ya jadi saudara-saudara ingat yang sedang bekerja, kalau mau pindah ke perusahaan lain, jangan langsung pindah. Iya. Jangan terbawa emosi. Kita harus berpikir secara jernih. Jadi kalau mau pindah, jangan langsung pindah. Benar-benar harus tanya Tuhan, benar nggak kita sudah tidak di sini? Iya. Ya, kalau kita sudah dapat dari Tuhan, ya keluar. Kita keluar. Nah, waktu kita mau keluar, kita sudah siapkan semuanya. Artinya apa? Kita sudah cari tempat yang baru. Iya. Jadi kalau kita keluar atau kita resign, kita itu pindah ke tempat yang baru.
Jangan sampai kita resign, lalu kita malah jadi nganggur. Itu jadi masalah yang lebih besar lagi. Ya, Iya. jadi saudara-saudara yang bekerja, pastikan kalau mau pindah sudah ada tempat yang lebih baik. Iya. Ya, sehingga ketika kita resign, kita keluar, ada perusahaan tempat di mana kita bekerja itu perusahaan yang baru. Yes. Jadi jangan sampai kita mengikuti emosi kita sehingga kita tidak berpikir panjang, kita langsung keluar. Ya, itu kedepannya jauh lebih buruk. Jadi pastikan bahwa kalau kita melakukan itu semua secara benar, ya, bukan dengan emosi, tetapi dengan tuntunan Tuhan. Yes, amin. Ini Dad, kalau misalnya kita udah tahu nih Dad, atasannya nggak bener, mungkin seperti yang Dad bilang tadi udah arogan, pelit, abis itu juga mungkin juga suka meninggalkan tanggung jawabnya. Jadi kita bawahan yang merasa lebih berat. Nah, di sini sebagai bawahan apa yang harus kita lakukan, Dad? Iya, kita bekerja dengan benar saja. Karena gini, di dalam hidup kita, Tuhan pasti intervensi kalau kita melakukan kebenaran. Yes. Contoh Daniel, ya, Daniel. Dia ini adalah orang buangan. Tetapi di Babel, dia bisa menjadi orang kepercayaan. Ada 3 orang kepercayaan, salah satunya adalah Daniel. Iya. Ya, ini adalah seperti tangan kanan dari raja. Dan rajanya ganti-ganti dari Nebukadnezar, ya, ke Ahasiweros, ke Darius. Daniel tetap di posisinya. Kenapa seperti itu? Padahal ini orang buangan. Karena apa? Daniel hidup benar. Posisinya itu dijaga oleh Tuhan. Jadi kalau kita melakukan hal yang benar, siapa yang bisa menurunkan posisi kita? Tidak ada. Iya. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, tidak bisa diturunkan. Orang-orang mencari kesalahan Daniel. Kenapa? Karena mereka iri. Daniel orang buangan, tawanan tadinya, tapi kok bisa jadi kalau sekarang jadi menteri, tapi menterinya ini menteri koordinator. Bukan menteri biasa. Menteri koordinator artinya di bawahnya ada menteri-menteri lagi. Dia dipercaya seperti itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Dicari kesalahannya tidak ada. Artinya Daniel selalu berbuat benar. Dan satu-satunya yang bisa dilihat, yang bisa dilaporkan kepada raja, yang dianggap salah tapi bukan kesalahan, adalah doanya Daniel. Iya. Daniel berdoa menghadap Yerusalem. Artinya apa? Daniel menyembah yang bukan raja. Sedangkan di Babel itu, ya, di Babel dan langsung waktu itu Babel juga pecah, Media dan Persia. Pokoknya di situ berlaku ketentuan harus menyembah raja. Tetapi Daniel menyembah Allah. Yes. Nah, karena Daniel tahu yang disembah ini raja di atas segala raja. Iya. Nah, kita tahu ketika Daniel menyembah, orang-orang sudah tahu Daniel menyembah karena itu kebiasaan. Kebiasaannya Daniel. Nah, kita harus punya kebiasaan membangun hubungan dengan Tuhan. Iya. Jadi kalau ada yang iri dengan kita, Tuhan intervensi. Orang-orang yang iri ini menemukan akhirnya kelemahannya Daniel. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu sesungguhnya adalah kekuatannya, kekuatan Iya. Daniel. Jadi dilaporkan kepada raja karena ada undang-undangnya harus menyembah kepada raja. Jadi yang tidak menyembah raja harus dilempar ke gua singa. Daniel dilempar ke gua singa. Tapi ketika Tuhan intervensi, di gua singa, Daniel tidak dimakan oleh singa. Iya. Sudah dilempar. Tapi kok diam saja singa? Jadi ketika waktu itu Raja Darius berkata, Daniel, apakah Allahmu menyelamatkan engkau dari mulut singa-singa itu? Daniel
dari bawah, dia bilang, karena itu goa, tapi goanya tuh agak ke bawah gitu. Supaya apa? Supaya singa itu nggak keluar. Ya. Jadi waktu dipanggil begitu, Danielnya jawab, berarti masih hidup. Ya Tuanku Raja, Allah yang aku sembah telah menutup mulut singa-singa ini. Oh, luar biasa. Ada campur tangan Tuhan. Yes. Terus apa yang terjadi? Daniel diangkat keluar. Lalu semua orang yang melaporkan Daniel sekarang dibalik. Mereka yang dilempar ke goa singa. Dan ketika dilempar, belum jatuh ke bawah, singa sudah menerkam mereka semua. Singanya kembali lapar. Waktu ngelihat Daniel, tiba-tiba kenyang. Males makan. Tuhan bisa intervensi sedemikian rupa. Dan justru sejak saat itu, Raja Darius mengumumkan, semua orang di Media dan Persia harus menyembah Allahnya Daniel. Yes. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan intervensi. Amin. Sorga akan intervensi. Kita di backup oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan yang menuntun kita itu, Tuhan juga yang mengangkat kita dan menyatakan bahwa kita adalah benar dan tidak melakukan kesalahan. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Biar kita di dalam satu perusahaan, kita benar-benar bisa menjadi karyawan yang benar, menjadi atasan atau bawahan atau staf yang benar. Amin. Sehingga kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, ya damai sejahtera dari Tuhan turun atas perusahaan tempat kita bekerja. Yes. Amin. Amin. Terima kasih Dad atas apa yang disampaikan hari ini. Saya percaya akan muncul atasan-atasan yang benar. Kita akan berjumpa lagi, Dad, pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode menjadi atasan yang benar. Biar kita dibangkitkan menjadi atasan yang benar. Sehingga pekerjaan kita dan pekerjaan bawahan kita dapat memunculkan nilai-nilai kebenaran yang berdampak pada kemajuan perusahaan di mana kita bekerja. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, see you on the next level.